Halo guys, balik lagi di channel Back with Black. Jadi langsung aja nih, ada salah satu subscriber saya yang minta tolong dari Reza. Bang, buatin racikan PC 8 sampai 9 juta udah pakai GTX 1050 Ti. Ya, ini mah merem lah. Langsung aja ke videonya. Intro. Halo guys, balik lagi di channel Back with Black. Jadi langsung aja ke videonya. Ini adalah permintaan dari salah satu subscriber atau viewer saya yang minta tolong pakai GTX 1050 Ti. Budgetnya 98 sampai 9 juta ya. Untuk prosesornya sendiri saya memilih Intel Core i5 generasi 9 ya, 9400F Coffee Lake Socket LGA1151 ya. Jadi di sini kita langsung baca dari website resminya Intel. Keluaran tahun 2019. Oke, 6 core 6 thread. Frekuensi dasar prosesornya 2,9 GHz, frekuensi turbo max-nya bisa tembus 4,1 GHz dengan TDP-nya 65 Watt. Oke ya, kita baca-baca dulu. Jenis memorinya maksimalnya 2666 MHz. LGA1151. Didukung memori Intel Optane. Ya, jadi bisa pakai Intel Optane ya buat kamu yang masih belum ngerti, yang belum tahu Intel Optane. Itu kayak semacam SSD juga ya. Intel Optane itu kayak SSD M.2 lah ya, modelnya seperti itu. Intel Turbo Boost teknologi 2.0, persyaratan platform Intel. Ini virtual apa ini? Saya kurang paham ya. Bagi yang paham komen di bawah guys. Hyper Threading teknologi, tidak. Virtualization VTX, iya. Oke, ini saya masih agak kurang paham. Jadi buat kalian yang paham komen di bawah. Tapi menurut saya ini udah cocok banget buat GTX 1050 Ti dari segi performa dan dari segi harga ya. Kenapa saya pilih ini? Karena ini udah generasi ke-9 dan ini baru, masih belum jadul-jadul banget coy. Ini baru tahun 2019 gitu. Dan ini udah generasi ke-9 ya. Menurut saya ini udah worth it banget, sampai bisa tembus 4,1 GHz. Jadi kalian udah bisa bayangin kecepatan prosesornya seperti apa. Untuk VGA-nya sendiri saya pakai Zotac GTX 1050 Ti mini 4 GB, jadi ada satu single fan ya. Ini gaya DDR5, budgetnya 3,7 lah ya, kita anggap kita buletin aja ya. Belum termasuk ongkir. Buat kalian, tapi emang kalau untuk VGA tuh saya akuin Zotac tuh menang harga sih. Zotac itu tiap VGA misalkan 1030 atau mungkin 1660 Super, pokoknya kalau daripada Zotac pasti itu biasanya yang paling murah. Makanya saya semangat sama barang Zotac sih. Jujur-jujuran aja, kalau saya mau beli VGA, saya biasa beli Zotac untuk dari segi harga ya. Udah core 368, memorinya 4 GB, GDDR5, 128 bit, base clock-nya 1303 MHz, bus clock-nya 1417 MHz ya. Ini sesuai permintaan kamu, dan ini bisa saya yakin bisa buat main gaming, editing, live streaming pun saya masih pede jalan ini. Tapi balik lagi tergantung settingan OBS kamu juga ya. Lanjut. Untuk motherboard di sini saya pakai H310M LGA1151. Ini udah support generasi ke-9 dan generasi ke-8. Kalian udah bisa lihat CPU tipe support generasi 9 dan generasi 8 Intel Core processor ya. Ini chipset H310. Dan kenapa saya pilih motherboard ini? Karena di sini saya nekan budget ya sekali lagi. Kamu bisa aja ambil kayak ASRock yang Steelrock itu, yang ASRock yang Steelrock, atau mungkin kayak yang ini ASRock Steel Legend ya. Ya B450 Steel Legend atau bentar, ini AM4 kalau seingat saya deh. Ini AM4 coy. Nah itu AMD kan, AM4 coy. Maksudnya kalau yang Intel tuh apa cok? Saya lupa coy. Karena saya udah kebiasaan pakai AMD terus tiap buat racikan PC, jarang banget pakai Intel gitu loh. Jadi tapi di sini motherboardnya udah support prosesornya yang udah Core i5 generasi ke-9 ya. Dan bagi yang nanya bagusan Core i3 generasi ke-10 atau Core i5 generasi 8 atau 9, saya udah searching sebelumnya di website di Quora, dan itu pada komen rata-rata yang bilang prefer Core i5 generasi ke-8 atau ke-9. Jadi udah terjawab ya, saya udah bahas di komen juga. Lanjut. Untuk RAM-nya sendiri saya ambil ini DDR4 4 GB 2666 MHz. Ini saya beli 2 keping, jadi totalnya 530.000 ya. Jadi kalau buat gaming sih ya ini mah kecil lah. Untuk SSD 128 GB atau 3 ya. Ini paling cuma buat booting aja, nggak sampai yang kayak gimana-gimana sih. Tapi
Kalau buat nyimpen game 80 GB itu bisa 80. Bisa lah buat nyimpen game-game SSD. Kalau saran saya, kalau sama masih kamu punya uang yang banyak tuh, harddisk kalau bisa udah ditiadakan. SSD sama SSD M.2. SSD buat penyimpanan, SSD M.2 buat booting. Itu bakal lebih kerasa banget gitu loh. Atau mungkin sebaliknya, tapi harganya lebih mahal sih, pasti. Untuk harddisk, saya ambil 500 GB dari WDC Blue ya. Di sini kondisinya masih baru, harganya 155.000. No bad sector lah, masih baru, cok. Terjual sebanyak 384 kali dan ulasannya 122 kali ya. Bagi yang mau beli silahkan, link semua akan saya taruh di deskripsi, dan saya nggak dapat keuntungan apa-apa dari sini gitu loh. Ada yang bilang endorse ndasmu. Channel kecil begini siapa yang mau endorse, kocak. Untuk casing PC-nya saya pakai Armageddon Nimit N3 Excellent ATX ya. Jadi sini pakai ATX dengan harga Rp359.000. Coba kita lihat dulu ya, ini udah support apa aja. Fitur ada tempered glass side panel design, jadi udah ada tempered glassnya, support solid SSD, oke. SSD integration. Coba ini saya mau lihat dari samping sih, tapi menurut saya udah pasti muat buat VGA mini. Ini aja tulisannya VGA mini gitu loh. Tapi performanya 1050 Ti dong. Sama kayak performa pada VGA pada umumnya lah. Oke. Habis itu kita langsung aja. Untuk power supply sendiri, kenapa saya putusin ambil 480 plus bronze? Saya ambil dari website namanya wattpowersupply.com. Di sini saya mencarinya dari patokannya emang sih. Dari sini saya cuma ambil dari Intel Core i5 9400F dan GPU GPU-nya Nvidia GeForce GTX 1050 Ti. At least dia butuh power at least 350 watt ya. Ini saya belum sampai yang RAM atau gimana, tapi menurut dia aja 350 watt. Menurut saya logikanya gue udah jalan gitu loh. Paling 400 watt disuruhnya saya ambil. Jadi 400 watt 80 plus bronze dari merek Enlight di sini. Harganya Rp380.000. Untuk total harganya semuanya 8.560.000, belum termasuk ongkir. Sekali lagi, ini terserah kamu mau beli online dari link yang saya akan taruh di deskripsi, atau mungkin racikannya aja yang kamu catat. Untuk prosesornya, catat nih di kertas ya, siapin kertas. Intel Core i5 9400F. VGA-nya, VGA Jotak Nvidia GeForce GTX 1050 Ti mini 4GB GDDR5 single fan. Kenapa? Yang lengkap ya, biar jelas, tokonya juga lebih ngerti gitu. Untuk motherboardnya, Gigabyte H310M ya, LG1151 DDR4, pasti tokonya udah ngerti lah. Untuk RAM Kingston HyperX Fury DDR4 4GB 2666 MHz 8GB 4GB dual channel, jadi 8GB ya. SSD-nya pakai EOTA 128GB. Untuk SSD ini toko pun nggak semua ada gitu. Untuk SSD pokoknya bilang aja, bang ada nggak SSD yang 128GB 1.3 buat high booting aja. Ntar dia tanya harganya kisaran berapa. Yang dekat-dekat ini aja gitu loh. Harddisk 500GB. Kalau harddisk beli toko online atau gimana terserah kamu deh. Casing Armageddon Nimit N3 ini 360.000 di Tokopedia. Kalau di toko offline saya nggak tahu ya. Power supply kamu catat aja 400 watt 80 plus bronze, serianya minimal harganya 400.000. Siapa tahu di toko tuh banyak kasih yang jual. Dan total harganya ini kan 8.560.000. Ini harga online, bukan harga offline. Belum termasuk ongkir gitu. Ini mungkin harga kasarnya, belum termasuk harga bersihnya kayak ongkir segala macam. Let's say kalau ongkir 20.000 satu barang, 1 2 3 4 5 6 7 8 kali 260. Paling siapin pas 9 juta udah bisa dapat PC ini. Belum full set ya. Lanjut aja kita lihat dari segi spesifikasinya nih. GTX 1050 Ti 4GB Core i5 9400F. Langsung aja kita lihat videonya. GPU oke. RAM-nya 16GB dong. Bentar ya, kita ini dulu bentar. Ini biar dia nggak oke. Windows Ti 8GB. RAM. Sebenarnya hertznya juga penting gitu, 2666 MHz. 26 aja. Semoga ada ya. Ini yang saya buka tadi bukan? Nah, kocak yang gue tadi buka.
RAM-nya oke, RAM-nya sama. RAM-nya 2 kali 8 kok, Bro. Bukan 2 kali 4. RAM-nya 2 kali 4 ya di sini. RAM-nya 2 kali 4, bukan 2 kali 8. RAM-nya 2 kali 4, sayang. GPU, RAM, Oxygen 16 kali 2 lagi, ini lebih parah lagi. Kocak, Cok. RAM-nya nggak ada yang 16. Coba kita cari. Coba siapa tahu ini RAM-nya 8 GB ya, karena saya pengennya sesuai ya. Udah nyerah gue ya. Ini 16 GB tapi dari segi frekuensinya sama sih. Tapi FPS-nya akan kerasa sih, beda loh. Bisa beda selisih 10 mungkin. Tapi dari sini kalian bisa lihat bahwa kemungkinan besar pasti, bukan kemungkinan lagi, pasti jalan. Untuk GTA 5 udah pasti jalan. Tapi saya nggak bisa kira-kira frame per second-nya berapa. Paling ini 40-an lah. Kalau ini 60 paling 50-an, masih 11 lah, 11-12 lah. Kurang lebih kamu kalau main GTA 5 kayak gini. GTA 5 udah, Valorant ya. Biasa Valorant sama Apex Legends sekarang lagi ada nama ya sekarang ya. Hello guys, and welcome back to the channel. Today I'll Okay, be testing Valorant. Cok, ini GTX 1050 Ti ya, Cok. On the GTX 1050 Oke, 1050 Ti. on 10. Next for medium settings, and we will see a similar performance. Ini aja masih tembus 100-an loh, 180, 166 loh. Very high frame rates. Kece sih. PC desktop untuk pemula ya. Tapi kalau full set enggak ya. Ini 1080p medium coba. Wih gila, makin smooth sampai 200 fps tembus loh. Wih gila sih, keren sih. 8 GB RAM ya. Ini paling. Ini tapi dia atas Valorant max setting coy, top 1 coy. Ini masih tembus lah. Jadi udah ya, ini budgetnya 9 juta udah pasti jalan ya sayang ya. Terakhir Apex Legends, habis itu kita bacain review barangnya, habis itu kita udahin ya. Apex Legends terakhir. Jadi kita udah review Valorant, GTA 5 sama Apex Legends guys. AWSM Cloud 3000 subscriber, jangan lupa like, comment, dan subscribe channelnya. Channel saya juga. Medium settings on 900p, which was enough for 60 to 70 frames per second majority of the time. Keren sih. Ini masih ini low setting, habis ini low setting. Low itu yang paling rendah, low itu yang rendah. Masih tembus 50-60an. Low setting. Ini coba kita langsung lihat 900p medium setting aja. Saya yakin FPS-nya tinggi nih. 90 fps tembus. Oke. Ini enak loh, smooth loh ini. Coba. 920p 60 fps ya. Smooth, kocak ini. Wih deh. Halus banget. Enak bener gue ngeliatnya ya. Jadi kayaknya udah guys, ini udah berarti fix game-game pasti lancar. Kalau buat editan udah pasti lancar. Jadi saya bacain lagi, untuk prosesornya pakai Intel Core i5 9400F, VGA-nya pakai GTX 1050 Ti mini, motherboardnya Gigabyte H310M. Ini udah support Intel generasi, bentar saya baca lagi, Intel support generasi ke-9 dan generasi ke-8 ya. Chipset H310, RAM-nya ini DDR4 4GB dual channel, jadi 8GB. Harganya 530.000, SSD 128GB, hard disk 500GB, casing ya, ini casing RGB, pokoknya udah pasti RGB. Ini budget 9 juta kan. Power supply 400 watt, sumber dari wattpowersupply.com. 80 plus bronze, jadi totalnya 8,6 juta lah. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya channel ini makin berkembang dan hidup ke depannya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tech with Break, ciao dan
Untuk yang request nanti ya, sabar ya. Jadi sampai sini dulu videonya. Take it back, mundur diri dulu. Ciao, bye bye. 익숙지 않죠 이런 모습에 나를 보